Di malam sunyi, seorang gadis berdiri sendirian di pelaminan. Wajahnya pucat, gaunnya lusuh karena hujan deras yang tiba-tiba turun. Tak ada senyuman, hanya isak tangis pelan di balik kerudung putih yang basah. Ia baru saja dinikahkan dengan pria yang tak ia kenal. Bukan karena cinta, tapi karena hutang ibunya. Namun, seminggu setelah itu, kenyataan yang ia temukan jauh lebih mengguncang dari yang ia bayangkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun sejak sore. Langit seolah ikut meratap bersama hatiku yang hancur tak bersisa. Di bawah temaram lampu minyak, aku, Nadia, duduk termenung di sudut rumah kayu yang dingin dan lembab. Di ruang tamu, terdengar suara pelan ibu bicara dengan seseorang. Aku tahu, semua ini akan berujung pada satu hal yang tak bisa kutolak. Beberapa menit kemudian, ibu memanggil. Nadia, kesini sebentar. Langkahku berat, tapi kuturuti. Aku duduk di depannya, dan ibu menatapku tajam. Wajahnya lelah, matanya memerah. Ada yang harus ibu sampaikan. Besok, kamu menikah. Aku tertawa kecut. Menikah? Dengan siapa, Bu? Aku bahkan belum punya calon. Dia orang baik, Nadia. Ibu sudah berjanji pada keluarga itu. Dan ini satu-satunya cara kita bisa bertahan. Dek. Ucapan itu membuat nafasku tercekat. Aku tahu ibu sedang terhimpit, tapi menyerahkanku begitu saja? Dia siapa, Bu? Ibu menarik napas panjang. Ilham. Anak laki-laki dari orang yang pernah membantu keluarga kita. Sekarang dia tinggal sendiri di pinggiran desa, memperbaiki barang rusak, hidup sederhana. Seorang tukang servis barang rusak. Suaraku naik. Iya. Tapi dia lelaki yang sopan dan bertanggung jawab. Lagi pula, kita berhutang banyak pada keluarganya, Nadia. Kamu harus tahu diri. Tubuhku gemetar. Dunia terasa menyempit. Aku, gadis desa yang sedang bekerja di kota kecil, baru saja memulai hidup, harus menikah dengan pria asing demi membayar hutang yang bahkan bukan milikku. Kenapa aku, Bu? Kenapa bukan ibu saja yang bayar semua itu? Ibu terdiam. Lalu dengan suara keras, dia berkata, karena kamu anak perempuan. Karena kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kehormatan keluarga ini. Kalau kamu menolak, jangan panggil aku ibu lagi. Dan mulai besok, rumah ini bukan tempat tinggalmu. Air mataku jatuh. Tak ada tempat lari. Tak ada orang lain yang bisa ku beritahu. Ayah sudah lama tiada. Kakakku merantau dan tak pernah kembali. Aku sendirian menghadapi semuanya. Keesokan harinya, aku berdiri di pelaminan seadanya. Hanya ada 5 tamu, 2 saksi, dan seorang penghulu tua. Ilham duduk di sampingku, mengenakan baju koko usang dan sarung sederhana. Wajahnya tenang, matanya tertunduk. Tak sepatah kata pun keluar darinya. Saat ijab kabul selesai, dia menoleh dan berkata pelan, "Terima kasih, sudah menerima aku." Aku menunduk. "Tidak. Aku tidak menerimamu. Aku hanya terpaksa." Dalam hati, aku bersumpah, pernikahan ini hanya formalitas. Aku akan keluar dari kehidupan ini secepatnya. Ilham tidak akan pernah menjadi bagian dari hidupku.
Namun aku tidak tahu, malam itu bukanlah akhir dari kehancuranku, tapi awal dari rahasia yang lebih besar, dan kisah cinta paling aneh yang tak pernah kuduga. Hari mulai gelap ketika kami tiba di rumah Ilham. Sebuah rumah kayu kecil berdiri di ujung desa, di tepi sungai yang alirannya lambat. Atapnya miring, temboknya dari papan yang mulai lapuk, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Satu-satunya cahaya datang dari lentera kecil yang tergantung di serambi depan. Ilham membuka pintu dan menunduk sopan. "Masuklah." Aku melangkah masuk tanpa kata. Bau kayu basah dan debu menyambutku. Ruangan sempit itu hanya berisi satu rak buku tua, meja makan kecil, dan kasur tipis di lantai yang diselimuti tikar pandan. Di salah satu sudut, ada sebuah lemari besi kecil. Di atasnya, tergolek jam weker kuno yang berdetak pelan. "Maaf rumahnya begini," ucap Ilham lirih, masih tanpa menatap mataku. "Aku akan tidur di luar kamar. Kamu bisa pakai ruang ini." Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku marah. Bukan hanya karena rumah ini jauh dari layak, tapi karena hidupku telah diambil begitu saja tanpa persetujuan. Malam itu, aku duduk di atas kasur sambil memeluk lutut. Ilham duduk di ambang pintu, bersandar di dinding, matanya kosong menatap langit-langit. Tak ada percakapan. Hanya suara jangkrik dan detak jarum jam yang mengisi keheningan. "Aku nggak akan ganggumu," katanya tiba-tiba. "Aku tahumu nggak ingin semua ini." Aku menoleh tajam. "Jangan sok mengerti. Aku dipaksa menikah sama orang yang bahkan gak pernah aku kenal." Ia mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi aku juga gak ingin memaksa." Aku berpaling, menatap dinding gelap di depanku. Dalam hati, aku bertekad, secepatnya aku akan pergi. Meninggalkan semua ini. Lelaki ini, rumah ini, pernikahan ini. Tapi malam-malam berikutnya, membuatku semakin bingung. Ilham selalu pergi saat subuh, sebelum aku bangun. Ia pulang sore atau malam, tapi anehnya, pakaiannya selalu bersih. Tangannya tak pernah penuh noda minyak atau bekas luka kerja. Ia tak pernah membawa peralatan bengkel seperti tukang servis pada umumnya. Dan yang lebih membingungkan, suatu pagi aku melihatnya memakai parfum. Parfum? Seorang tukang servis barang rusak pakai parfum? Rasa curigaku tumbuh. Aku mulai mengamati gerak-geriknya. Ia tak pernah bicara banyak. Tak pernah marah. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang seolah sedang disembunyikan. Dan malam itu, aku menemukan satu benda yang membuat jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Malam itu, Ilham keluar lebih awal. Katanya, ada barang warga yang harus ia perbaiki. Tapi aku tahu, itu cuma alasan. Aku menunggunya hingga rumah benar-benar sunyi. Lalu aku bangkit dari kasur, melangkah pelan ke sudut ruangan tempat lemari besi kecil itu berdiri. Tanganku gemetar saat memutar kenop. Lemari itu tidak dikunci. Pintu terbuka dengan suara decit halus. Di dalamnya, hanya ada beberapa baju lipat rapi, sebuah kotak hitam, dan sebuah jam tangan. Aku menarik napas dalam. Jam itu berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Tali kulitnya tebal dan halus. Mereknya bukan main-main. Aku tahu jam ini bukan barang murah. Harganya bisa cukup untuk membayar semua utang keluargaku. Bahkan lebih. Di samping jam, tergeletak sebuah kacamata baca dan pena logam berukir. Semua terlalu rapi. Terlalu elegan. Aku kembali duduk di kasur dengan jantung berdeguk.
Tidak mungkin tukang servis barang rusak memiliki barang semahal ini. Esoknya, aku pura-pura tidur saat Ilham pulang. Aku mengintip lewat celah kelambu. Ia membuka lemari, mengambil sesuatu, lalu duduk di lantai dan menyalakan sebuah laptop tipis. Bukan barang murahan. Layarnya bersinar terang, dan jemarinya menari di atas keyboard seperti orang yang terbiasa mengetik cepat. Dari tempatku berbaring, aku mendengar samar suara-suara rekaman. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi aku tahu itu bukan aktivitas tukang servis. Itu bukan pria yang katanya hidup dari membetulkan kipas angin rusak. Aku terdiam, bingung, takut, marah. Tapi yang paling besar adalah rasa penasaran. Siapa sebenarnya Ilham? Dan mengapa ia memilih menyembunyikan semua ini? Aku mulai mengingat ulang semua pertemuan kami. Sikap sopannya. Caranya bicara yang terlalu tenang. Caranya memperlakukanku tanpa paksaan. Tidak seperti pria desa pada umumnya. Bahkan saat ibu memaksaku menikah dengannya, ia tidak tampak antusias. Seolah ia tahu ini bukan tentang cinta, tapi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tahu aku harus mencari tahu lebih jauh. Aku tidak bisa lagi tinggal bersama pria yang aku bahkan tidak tahu siapa dirinya. Dan aku bersumpah, malam berikutnya, aku akan membuntutinya. Hening menguasai rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku sudah bersiap sejak 2 jam lalu, jaket kusam dan sandal kain agar langkahku tak bersuara. Lampu minyak sengaja kututup setengah agar suasana tetap remang, seolah aku telah terlelap. Dan akhirnya, suara itu datang. Pelan. Berat. Suara langkah Ilham menyelinap keluar rumah. Aku menahan napas saat pintu depan terbuka, lalu tertutup perlahan. Tak lama kemudian, terdengar deru mesin mobil. Aku mengintip dari sela jendela. Bayangan sedan hitam melaju tenang di bawah cahaya bulan. Mobil. Pria yang katanya tukang servis barang rusak, punya mobil? Aku buru-buru keluar, menyusul dengan sepeda tua yang kupinjam dari tetangga. Jarak harus kujaga. Aku tak boleh sampai terlihat. Sedan itu melaju menyusuri jalan tanah menuju arah kota Nirwana. Hatiku berdetak lebih cepat tiap kali lampu remnya menyala. Aku menyusul dari jauh, bersembunyi di balik pohon, tiang listrik, bahkan truk parkir. Akhirnya mobil itu berhenti. Sebuah gedung bercahaya berdiri megah di pusat kota. Gedung pertemuan elit yang biasa kupelototi dari bus kota. Ilham turun. Dengan jas hitam. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya tenang dan berbeda. Aku gemetar. Ia menyapa satpam di pintu masuk. Bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai tamu penting. Satpam itu membungkuk, membukakan pintu seperti menyambut pejabat. Aku berlari pelan menyusup ke sisi gedung. Dari jendela kaca lantai bawah, aku mengintip. Ilham sedang berbicara di tengah ruangan, berdiri dengan tegak di depan layar proyektor besar. Di sekelilingnya, belasan orang duduk melingkar, mencatat, mengangguk serius. Rapat. Formal. Proyek besar. Dan Ilham memimpinnya. Aku hampir tak bisa bernapas. Pria yang kupikir hanya seorang laki miskin, ternyata memimpin diskusi kebijakan. Bahkan gaya bicaranya seperti akademisi. Bahasanya formal, runut, percaya diri. Tanganku gemetar memegangi bingkai jendela. Siapa sebenarnya Ilham?
Kenapa dia hidup di rumah kayu lapuk di pinggiran desa? Dan yang paling menyesakan, kenapa dia memilih menikah denganku? Aku kembali ke rumah dini hari. Pikiranku kosong. Hatiku campur aduk. Aku ingin marah, tapi aku juga penasaran. Malam itu, aku duduk di kasur, menatap pintu yang masih kosong. Besok, aku akan bertanya langsung. Apapun jawabannya. Pagi itu sunyi. Hanya suara air dari ceret tua yang mengalir ke ember kecil. Ilham duduk di teras seperti biasa, mengenakan sarung dan kaos kusam, wajahnya teduh seperti tak terjadi apa-apa. Tapi aku tak bisa lagi menahannya. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lekat-lekat. Aku tahu kamu bukan tukang servis biasa. Ilham menoleh pelan. Tak ada keterkejutan di wajahnya. Ia hanya diam. Menunggu. Aku lihat kamu tadi malam, lanjutku. Suaraku gemetar, tapi mataku tak berpaling. Di gedung pusat kota. Kamu pimpin rapat. Semua orang hormat padamu. Siapa kamu sebenarnya? Ilham memandang tanah. Lama. Lalu ia bicara. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seseorang yang ingin dicintai bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena siapa aku sebenarnya. Hatiku mencelos. Jadi semua ini hanya ujian. Ia mengangguk. Pelan. Selama bertahun-tahun aku hidup dikelilingi pujian palsu. Semua orang datang karena posisi, karena kekayaan. Tapi aku lelah. Aku ingin tahu, apakah masih ada perempuan yang mau hidup bersamaku, tanpa tahu aku siapa. Tanpa menuntut apapun. Aku bukan bahan percobaan. Suaraku meninggi, nyaris bergetar. Ilham menunduk. Aku tahu. Dan aku minta maaf. Tapi ketika ibumu datang dengan hutangnya menumpuk, dan menyebut namamu, aku terdiam. Karena diam-diam aku sudah tahu kamu. Aku membatu. Aku sering melihatmu di kota. Di taman baca, di warung kecil dekat halte. Caramu tertawa, caramu menolong anak-anak kecil. Aku kagum sejak lama. Tapi aku tahu, kalau aku datang sebagai diriku, kamu takkan pernah percaya. Dadaku sesak. Antara marah dan bingung. Kenapa semua ini terdengar seperti kisah drama yang tak pernah aku minta? Tapi kenapa tinggal di rumah reot itu? Kenapa menyamar sampai seperti ini? Ilham tersenyum tipis. Karena aku ingin hidup bersamamu dari nol. Kalau kamu bisa bertahan di sisi terburukku, mungkin kamu pantas tahu sisi terbaikku. Aku memalingkan wajah. Aku tak tahu harus membencinya atau mengaguminya. Tiba-tiba, suara motor terdengar di kejauhan. Lalu pintu rumah diketuk. Ilham membuka perlahan. Dan saat itulah, sosok yang tak pernah kukira muncul di ambang pintu. Seseorang dari masa lalu. Yang memegang sisa kunci dari teka-teki besar ini. Pintu terbuka. Di baliknya berdiri seorang perempuan paruh baya, berkerudung gelap, wajahnya tirus, sorot matanya tegas dan letih. Aku mengenalinya segera. Itu Bu Marni, ibuku. Tubuhku langsung kaku. Sudah hampir sebulan sejak pernikahan ini, dan ibu belum pernah menjengukku sekalipun. Tapi pagi itu, ia datang dengan wajah berbeda. Bukan marah, bukan cemas, melainkan penuh rasa bersalah. "Assalamualaikum," katanya pelan. Ilham mengangguk. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu."
Aku tetap berdiri di tempat, mencoba menahan semua rasa yang bergejolak. Bu Marni duduk perlahan di kursi reot dekat dinding. Ia menatapku, lalu menatap Ilham. Aku tahu, kalian punya banyak pertanyaan. Dan sudah waktunya kalian tahu semuanya. Aku mengerutkan kening. Ibu nggak hanya memaksamu menikah demi membayar hutang, Nadia, ucapnya pelan. Ada alasan lain yang selama ini ibu sembunyikan. Aku duduk perlahan. Ilham juga. Rumah kecil itu berubah jadi ruang pengakuan Suni. Ilham adalah anak dari sahabat almarhum ayahmu. Dek, kalian waktu kecil pernah bermain bersama. Tapi setelah ayahmu wafat, semua hubungan keluarga itu menghilang. Tapi sebelum meninggal, ayahmu pernah berpesan, kalau ada sesuatu terjadi dengan kita harus menjaga satu sama lain. Bahkan, ada perjanjian keluarga yang kami sepakati diam-diam. Aku menatap ibu dengan mata berkaca. Kenapa nggak pernah cerita? Kenapa membiarkanku menikah dengan orang yang bahkan nggak aku tahu siapa dia sebenarnya? Ibu terlalu takut. Ibu malu. Setelah ayahmu pergi, hidup kita hancur. Hutang menumpuk. Harga diri tinggal nama. Lalu Ilham datang ke rumah, membawa proposal. Bukan proposal bisnis, tapi niat tulus untuk menjaga pesan terakhir ayahmu. Aku melirik Ilham. Ia menunduk. Tak ada pembelaan dari bibirnya. Dan ketika Ilham bilang ingin hidup sederhana, demi mencari cinta yang benar-benar tulus, ibu tahu, itu terdengar gila. Tapi entah kenapa, ibu percaya. Karena waktu itu, hanya dia yang gak menuntut apa-apa dari kita. Bahkan, ia bantu melunasi hutang tanpa pernah menyebutkan apapun padamu. Tubuhku melemas. Aku merasa seluruh dinding rumah menekanku dari segala arah. Ilham selama ini diam, sederhana, dan tulus, ternyata membawa beban yang lebih besar dari yang pernah aku duga. Tapi satu hal belum bisa kulepaskan. Jika semua ini adalah kebaikan, kenapa rasanya seperti luka? Hari-hari setelah kedatangan ibu terasa berat. Setiap langkah di rumah itu seperti menginjak kenangan yang belum sempat disusun. Aku dan Ilham hidup berdampingan, tapi hati kami masih saling berjauhan. Ia tidak pernah memaksaku bicara. Ia hanya menatapku sesekali, lalu kembali ke pekerjaannya yang entah sebenarnya apa. Tapi diam-diam, aku mulai mengamatinya lebih dalam. Pagi-pagi buta, ia bangun untuk bersujud. Doanya panjang, lirih, dan tulus. Sore hari, ia menyiram bunga liar di halaman rumah yang hampir mati. Bahkan saat ke pasar, ia selalu membawa pulang sesuatu untukku, meski hanya pisang rebus atau kue singkong. Ia tak pernah mencoba menjelaskan siapa dirinya. Ia tak pernah menuntut agar aku mengerti. Dan justru itu yang mulai menyentuh hatiku. Sore itu, aku menatap punggungnya dari ambang pintu saat ia memperbaiki pagar yang hampir rubuh. Peluh menetes dari pelipisnya, tangannya kotor oleh tanah. Tapi wajahnya tetap tenang. Damai. Tidak dibuat-buat. Aku mendekat pelan. Duduk di salah satu batang kayu yang ia susun. Kenapa kamu gak pernah cerita semuanya sejak awal? Tanyaku pelan. Ia berhenti memukul paku. Menoleh, tapi tak langsung menjawab. Karena aku takut. Kalau aku datang sebagai diriku yang sebenarnya, mungkin kamu hanya akan mencintaiku karena statusku. Aku diam. Kata-katanya sederhana, tapi membuat dadaku ngilu. Tapi kamu membuatku merasa seperti boneka ujian. Ilham menunduk.
Aku nggak pernah bermaksud begitu. Aku cuma ingin tahu, apakahmu bisa menerimaku sebagai manusia, bukan sebagai nama, jabatan, atau harta. Aku menarik napas dalam-dalam. Emosi di dadaku masih berjejal, tapi di sela-selanya tumbuh benih yang tak bisa kuingkari. Aku mulai melihat Ilham bukan dari rumah reotnya, bukan dari pekerjaannya yang samar, tapi dari caranya menatapku saat aku menangis diam-diam, dari caranya diam saat aku marah, dan dari kesederhanaannya yang terasa jujur. Tapi luka dalam diriku masih terlalu lebar untuk sembuh begitu saja. Aku butuh waktu. Dan aku tak tahu, apakah ia bersedia menunggu. Malam itu, aku duduk di dalam kamar. Di luar, hujan turun perlahan. Aku mendengar Ilham melantunkan ayat-ayat dengan suara rendah. Bukan untuk dipamerkan, tapi seperti sedang bicara dengan dirinya sendiri. Aku menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku tertidur tanpa menangis. Beberapa minggu berlalu. Waktu berjalan lambat, tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang berubah. Aku mulai berbicara dengan Ilham. Pelan-pelan. Awalnya hanya seputar kebutuhan rumah, belanja, air bocor, atau cuaca buruk. Tapi lama-lama, aku mulai bertanya hal-hal kecil, dan dia selalu menjawab dengan tenang. Suatu malam, saat kami duduk di depan rumah, angin bertiup pelan dari arah sungai. Ilham membawa teh hangat, dan duduk di sampingku tanpa banyak bicara. "Apa kamu nggak capek hidup seperti ini?" tanyaku tiba-tiba. Ia menoleh. "Seperti apa? Menyembunyikan siapa kamu? Menjadi seseorang yang bukan kamu." Ia diam sejenak, lalu menatap lurus ke depan. Aku justru merasa lebih hidup seperti ini. Aku bisa melihat dunia tanpa topeng. Aku tahu mana yang tulus, mana yang pura-pura. Aku menggigit bibir. Lalu bagaimana kalau aku tetap nggak bisa menerima semuanya? Ia menatapku. Sorot matanya lembut, tanpa tekanan. Aku akan tetap di sini. Menjaga rumah ini. Menjagamu. Walau mu pergi sekalipun, aku tetap mendoakanmu. Aku memalingkan wajah. Hatiku bergemuruh. Bukan karena cinta, belum. Tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang pelan-pelan merobohkan tembokku. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Beberapa tetangga mulai bergosip. Mereka bertanya kenapa aku, gadis yang dikenal aktif dan cerdas, hidup bersama pria sederhana di rumah reot. Ada yang bilang aku dikutuk. Ada yang bilang aku dijual ibuku. Dan anehnya, Ilham tidak membela diri. Ia hanya tersenyum setiap kali difitnah. Ia tetap datang ke masjid, tetap menolong tetangga, tetap membersihkan saluran air desa. Aku yang justru terbakar amarah. "Kenapa kamu nggak pernah melawan?" bentakku suatu sore. "Kenapa kamu biarkan mereka bilang kamu laki-laki miskin, pemalas, bahkan penipu?" Ia hanya tersenyum kecil. Kalau aku membalas, mereka akan diam karena takut. Bukan karena sadar. Tapi kalau aku diam, mungkin suatu hari mereka akan melihat siapa aku sebenarnya, tanpa aku harus bicara. Aku tercekat. Dalam diamnya, ada keyakinan. Dalam sikapnya, ada keberanian. Dan dalam kelembutannya, ada cinta yang tidak minta dibalas. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyeduhkan teh untuk Ilham. Ia tak berkata apa-apa. Tapi saat ia menerima cangkir itu, aku tahu hatinya gemetar. Dan mungkin hatiku juga.
Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar langit desa. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, memandangi bayangan air hujan di dinding papan yang bergetar oleh angin. Di luar, terdengar langkah kaki Ilham. Ia baru pulang. Basah kuyup, tubuhnya menggigil, tapi wajahnya tetap menunduk, seperti biasa. Ia mengganti bajunya tanpa banyak bicara, lalu duduk di depan tungku, menghangatkan diri sambil bersedekap. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Dalam hatiku, sebuah bisikan terus memanggil, temui dia. Dengarkan dia. Peluk dia, atau kamu akan menyesal. Aku bangkit. Melangkah pelan. Duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku meraih tangannya. Ilham menoleh. Matanya membesar, seperti tak percaya. Terima kasih, karena nggak pernah ninggalin aku, bisikku. Ia menahan napas. Suaranya bergetar, aku akan tetap di sini, sampai mu yakin. Sampai mu benar-benar percaya padaku. Aku menyandarkan kepala di pundaknya. Hujan di luar makin deras, tapi hangat tubuhnya, seperti benteng yang selama ini aku cari. Ilham, suaraku lirih. Ya? Kenapa kamu memilih aku? Dari sekian banyak wanita, kenapa aku? Ia diam sejenak, lalu menjawab dengan pelan. Karenamu adalah satu-satunya perempuan yang tak pernah silau oleh kemewahan. Bahkan ketika hidupmu dihancurkan, mu tetap berdiri, tetap jujur, tetap berani. Dan aku tahu, jika ada yang mampu mencintaiku karena diriku, itumu. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur yang tak tahu harus ditaruh di mana. Tapi tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar tergesa dari luar. Ketukan pintu yang keras mengguncang rumah kecil kami. Aku dan Ilham saling pandang. Ada firasat tak enak. Aku berdiri dan membuka pintu pelan. Di depan sana, seorang pria berpakaian resmi, berjas gelap, berdiri dengan wajah panik. Maaf, apakah ini rumah Tuan Ilham? Ilham berdiri di belakangku. Ada apa? Pria itu menunduk. Kami butuh kehadiran Anda malam ini juga di pusat kota. Ada kondisi darurat. Semua dewan menunggu. Aku terpaku. Malam itu, semua topeng runtuh. Dan aku sadar, suamiku bukan sekadar pria sederhana. Dia adalah seseorang yang dunia percayai. Malam itu, aku berdiri di depan pintu, menyaksikan Ilham pergi dengan mobil hitam yang menjemputnya. Lampu-lampu mobil memantul di jalanan becek, dan suara mesin perlahan menjauh, menghilang ke dalam gelap. Aku kembali masuk rumah, memeluk tubuhku sendiri yang tiba-tiba terasa kosong. Suasana rumah terlalu senyap. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kesunyian ini menyimpan makna. Esok paginya, semua media lokal dan beberapa televisi nasional menayangkan berita yang membuat jantungku berdegup. Ilham Prasetya, penasihat termuda di Komisi Etik Nasional, menyelamatkan keputusan penting negara dengan membawa jalur alternatif pembangunan bersih. Wajahnya terpampang di layar. Rambut disisir rapi. Matanya tajam. Suaranya tegas. Tapi aku tahu, di balik itu semua, ada Ilham yang setiap malam menyapu halaman rumah kayu kami. Ilham yang membuatkan aku air hangat. Ilham yang membiarkan dirinya difitnah hanya demi tahu siapa yang benar-benar bisa mencintainya. Beberapa hari setelahnya, ia pulang. Tanpa jas. Tanpa mobil.
hanya membawa satu kantong berisi nasi bungkus dan bunga rumput yang ia petik di jalan. "Untukmu," katanya pelan. Aku menatap wajahnya. Dalam sorot matanya, aku melihat semua yang aku cari: ketulusan, keberanian, dan cinta yang tidak minta dibalas. Aku meraih tangannya. "Ilham." Ia menatapku, menunggu. "Aku sudah cukup melihat siapa kamu di luar sana. Sekarang, biarkan aku mengenal kamu sepenuhnya, di sini, di rumah ini, dalam hidupku." Ia tak menjawab, tapi air matanya jatuh. Ia peluk aku begitu erat. Dan dalam pelukan itu, aku tahu, aku tidak sedang mencintai pria kaya. Aku sedang mencintai pria yang mencintaiku, bahkan sebelum aku tahu siapa dia sebenarnya. Dan mungkin, inilah cinta sejati yang selama ini ku sebut mustahil. Bukan karena sempurna, tapi karena ia datang dengan cara paling jujur dan paling tak terduga.